Baiklah, marilah sama-sama kita simak dan kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Pada guru kami persilakan kalian tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni 'alaihi al khaira kullah 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak jemaah masjid Baitussalam, Masjid Baitussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, juga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah beri kita rezeki yang halal dan barokah. Allah beri kita keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga kita bisa istiqamah di atas agama Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah langkah awal dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Melanjutkan kajian bulan lalu tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, tentunya masyarakat Madinah ini berbeda dengan masyarakat Makkah. Di Makkah cuma ada dua kelompok, orang beriman, para sahabat Rasulullah SAW, dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu orang-orang musyrikin. Tapi asal mereka satu, yaitu Quraisy atau Arab secara umum. Ketika sampai di kota Madinah, maka Rasulullah SAW mendapatkan masyarakat yang lebih majmuk atau lebih heterogen, sehingga beliau memerlukan strategi cara untuk berdakwah di kota Madinah. Apalagi kota Madinah ini bukan tempat asli
Kalau kita berdakwah di kampung kita sendiri, biasanya akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita kenal dengan orang kampung, kita kenal dengan adat istiadat mereka, kita kenal dengan apa-apa yang bisa menarik hati mereka. Tapi kalau kita keluar berdakwah di kampung orang tidak mengenal siapa kita, kita tidak mengenal siapa mereka. Butuh adaptasi, butuh strategi agar dakwah Rasulullah SAW bisa berjalan. Masyarakat apa saja yang ada di kota Madinah pada saat itu? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang muhajirin dan juga ansar, yang mereka nanti memiliki masalahnya masing-masing. Muhajirin sebagai pendatang tidak punya apa-apa, ansar sebagai penduduk asli. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Yaitu orang-orang as-sabiquna al-awwalun yang terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Lalu yang kedua, ada orang-orang musyrikin di kota Madinah. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi karena melihat euforia masyarakat, mereka semua masuk Islam atau mayoritas masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa keluar dari keadaan tersebut, tidak bisa melawan. Akhirnya mau tidak mau mereka ikut-ikutan masuk Islam, melakukan metamorfosis. Tapi hati mereka belum masuk Islam, atau yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini musuh dalam selimut, karena mereka secara bungkus, secara cover Islam, sholat ya sholat, puasa ya puasa, mengucapkan syahadat ya mengucapkan syahadat, tapi di belakang itu mereka bermain mata dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang ingin memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di kota Madinah. Sehingga ini merupakan, atau kelompok mereka ini menjadi penghalang tersulit ya bagi dakwah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah harus pandai-pandai untuk menentukan sikap bersama mereka. Kalau mau diperangi ya mereka secara zahir Islam tidak mungkin. Nanti orang-orang akan berkata Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Tapi mau tidak diperangi ya mereka melakukan menggerogoti dari dalam, musuh dalam selimut. Kenapa orang-orang munafik ini tidak mau masuk Islam secara kafah, tidak mau mengikuti Rasulullah? Mereka ini kan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini hampir saja diangkat sebagai pemimpin tertinggi di kota Madinah oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Kita tahu bahwa di Madinah ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang selalu berperang sampai perang terakhir. Perang terbesar adalah perang Bu'ath, yang para pemimpin kota Madinah itu banyak yang mati di sana. Maka mereka hampir saja bersatu dan sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka, karena dia yang paling senior, paling dituakan, paling punya pengaruh, punya kedudukan, nasabnya juga tinggi. Tapi momen itu hilang ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, sehingga orang-orang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya, hatinya namanya manusia, hatinya tidak terima. Tapi karena tidak bisa melawan, akhirnya dia ikut-ikutan beriman secara lisan, tetapi tidak secara hati. Itu kelompok kedua yang ada di kota Madinah. Kelompok ketiga yang ada di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang terdiri dari tiga
Khazraj. Yang kedua ada Bani An-Nadir, tinggalnya di pinggiran kota Madinah, sama juga sekutunya Al-Khazraj. Yang ketiga adalah Bani Quraidah, tinggalnya di pinggiran kota Madinah, lebih agak jauh lagi. Kalau Bani Quraidah itu sekutunya Aus. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah kenapa kok ada orang Yahudi di kota Madinah, karena mereka berhijrah ya ketika Syam itu ditaklukkan oleh Romawi dan ya terjadi macam-macam dari sana. Akhirnya mereka berhijrah ke kota Madinah. Kenapa mereka tidak berhijrah ke Mesir ya, atau ke daerah lainnya? Karena menurut bacaan mereka bahwa akan muncul Nabi terakhir di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Makanya mereka lari ke sana untuk beranak pinak di sana, karena mereka masih meyakini bahwa Nabi terakhir itu berasal dari keturunan mereka. Maka ratusan tahun lah orang-orang Yahudi itu tinggal di kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang Yahudi ini sejatinya mengakui kenabian Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu ciri-cirinya, sifat-sifatnya secara detail mereka pelajari di dalam kitab mereka, dalam Taurat. Makanya Sofia, anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini tokohnya Bani An-Nadir. Pernah bercerita, suatu ketika saya mendengar bapakku dan pamanku berbincang. Sebelumnya dia muqaddimah hidup. Sesungguhnya saya ini adalah anak bapak saya yang paling ia cintai dan saya juga paling dicintai oleh paman saya. Namanya Abu Yasir atau Abu Ammar bin Akhtab, saudara kandungnya Huyai bin Akhtab. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, itu kan beritanya tersebar ke seluruh penjuru kota Madinah, sampai orang Yahudi pun penasaran, karena mereka kan tahu Nabi terakhir ciri-cirinya seperti apa. Mereka ingin mengecek betul nggak itu Nabi terakhir. Akhirnya kata Sofia, ayahku dan pamanku ini keluar untuk menuju Kuba. Karena Rasulullah sebagaimana pernah kita ceritakan ketika pertama kali hijrah ke Madinah tinggal di Kuba, membangun masjid di sana. Maka Huyai bin Akhtab dan saudaranya pergi ke Kuba untuk mengecek. Sofia bercerita dan mereka berdua tidak pulang kecuali sore hari dengan wajah murung. Pulang sore hari dengan wajah murung. Pembicaraan mereka didengar oleh Sofia. Pembicaraan mereka itu kurang lebih maknanya saudaranya saudaranya siapa? Huyai berkata, Abu Yasir berkata kepada Huyai bin Akhtab, "Huwa, apakah dia adalah dia?" Maksudnya apakah Nabi itu betul dia? Nabi yang selama ini kita tunggu itu adalah dia? Maka Huyai bin Akhtab mengatakan, "Huwa." La di sini lahnya pendek, bukan lapanya. Jadi lahnya taukid, takkid. Pastilah dia adalah dia. Jadi Huyai bin Akhtab pun mengakui bahwa Rasulullah Nabi terakhir. Lahu. Kami ini, bahkan Huyai bin Akhtab mengatakan, saya ini lebih yakin bahwa Muhammad itu seorang Nabi dibandingkan Sofia itu anak saya. Saya lebih yakin Muhammad adalah seorang Nabi terakhir dibandingkan Sofia itu anak saya. Padahal Sofia adalah anak yang paling dicintai oleh Huyai bin Akhtab. Kata Huyai, kita mempelajarinya siang malam, mempelajari Taurat siang malam, mempelajari ciri-ciri Nabi terakhir siang malam, membacanya
dan itu semua ciri-cirinya ada Muhammad. Lalu kata saudaranya, kalau begitu tidakkah kita berbaikat kepada dia? Kata Huyai, tidak. Kalau begitu apa yang engkau niatkan? Famadza tanwi? Kata Huyai, adawatuhu ma baqitu. Saya akan memusuhinya selama saya hidup. Saya akan memusuhi selama saya hidup. Jadi dari pernyataan yang tercatat ini diriwayatkan oleh Sofiyah, karena Sofiyah kan nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dia menceritakan apa yang pernah ia dengar dari ayahnya dan pamannya. Kita mengetahui bahwa sejatinya orang-orang Yahudi pun tahu bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Hanya iri, dengki, hasad, sombong yang membuat mereka tidak mau beriman. Kenapa? Mereka mengingkari karena Muhammad berasal dari Arab. Mereka tidak terima. Mereka dengan Arab ini kan saudara tiri ya, saudara tiri. Tapi mereka merendahkan Arab. Katanya Arab itu atau keturunan Nabi Ismail adalah keturunan dari budak ibu kami. Nabi Ibrahim dua istrinya, satu Sarah, satu Hajar. Hajar aslinya kan budaknya Sarah awalnya kan, budaknya Sarah. Ya, mereka kan tidak cocok itu. Kalau kita bahasa sejarahnya, Sarah dengan Hajar tidak cocok sampai Sarah mengancam akan memutilasi, memotong-motong tubuhnya Hajar, cemburu. Sampai akhirnya Allah perintahkan untuk membawa Hajar ke kota Makkah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar ke kota Makkah. Sehingga sampai keturunannya pun tidak cocok. Mereka merasa sombong gitu. Kami ini yang keturunan istri asli yang bukan budak Sarah. Kok nabinya berasal dari keturunan Hajar yang budak. Tidak mau terima. Begitulah kesombongan jika ada pada seseorang, maka dia tidak akan menerima kebenaran. Salah satu orang yang tidak akan mendapatkan ilmu kata Rasulullah adalah orang yang sombong. Yang kedua adalah orang yang malu. Jadi kita harus menghilangkan rasa sombong dari hati kita. Siapapun kita, kalau ada kebenaran kita ikuti. Jangan sampai seperti iblis, dan jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Iblis tahu bahwa perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya benar perintahnya, tapi tidak mau ikut sujud karena sombong. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dia dari tanah. Begitu juga Yahudi. Kok Nabi terakhir dari keturunan Hajar? Kita ini kan keturunan Sarah yang bukan budak. Kok Nabi terakhir keturunan budak? Padahal mereka tahu itu yang benar. Mereka mengakui sendiri kok. Ciri-cirinya ada semua pada Muhammad. Mereka mengakui. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi ada juga orang Yahudi yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika mendengar Muhammad datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini penasaran juga. Akhirnya ngecek. Ketika pertama kali melihat, dia mengatakan, saya melihat Muhammad ini wajahnya bukan wajah manusia. Maka saya tertarik untuk bertanya kepada dia dan ngetes Muhammad. Dia datang kepada Muhammad dan bertanya, wahai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu tentang 3 hal, dan sesungguhnya 3 hal ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Rasul. Abdullah bin Salam ini juga orang Yahudi yang sejatinya suka membaca Taurat, tahu tentang kenabian Rasul atau seseorang terdahulu. Kata Rasulullah, jadi Abdullah bin Salam akhirnya masih ya Muhammad, belum ya Rasulullah, karena belum masuk Islam. Karena ingin tes dulu, ini beneran Rasul atau cuma ngaku-ngaku. Maka kata Abdullah bin Salam, ya Muhammad, saya akan bertanya kepadamu tentang 3 hal. Kata Rasulullah, silakan tanya. Yang pertama, apa tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda pertama hari kiamat? Yang kedua, apa makanan yang pertama kali dihidangkan untuk penduduk surga? Yang ketiga,
bagaimana seorang anak bisa mirip ayahnya atau mirip ibunya. Saya urutannya lupa ya, tapi tiga hal itu yang ditanyakan. Maka Rasulullah SAW menjawab, Jibril baru saja memberitahu kepada saya. Jibril baru saja memberitahu kepada saya. Maka ketika mendengar Jibril, kata Abdullah bin Salam, hadza aduwwul yahud, ini adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka Jibril. Ini adalah musuhnya orang-orang. Makanya Allah berfirman, man kana aduwwan li Jibril fa inna munazzalahu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang memusuhi Jibril dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah. Dan orang Yahudi tidak suka Jibril. Ya, karena Jibril memberikan wahyu. Jibril memberi wahyu kepada hamba Nabi yang keturunan bukan keturunan Bani Israil. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan jawabannya. Beliau berkata, tanda-tanda hari kiamat yang pertama bahwa akan muncul api dari arah timur yang mengiring manusia ke arah barat. Lalu makanan yang pertama kali dihidangkan untuk penduduk surga adalah hati ikan paus. Ada yang pernah nyoba hati ikan paus? Saya juga belum pernah. Jadi makan penduduk surga pertama kali dihidangkan adalah hatinya ikan paus. Ya tentunya tidak bisa kita bayangkan ya. Beda ya tentu dengan surga dengan dunia. Karena surga mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terbesit dalam hati. Lalu yang ketiga, bagaimana seorang anak bisa mirip ayahnya atau ibunya? Kata Rasulullah, kalau air laki-laki yang keluar duluan, maka dia akan mirip ayahnya. Kalau air ibu yang keluar duluan, maka dia akan mirip ibunya. Ini kata Rasulullah. Mungkin bisa dipraktekkan. Mirip ayahnya atau mirip ibunya. Maka setelah mendengar jawaban itu, Abdullah bin Salam langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban Rasulullah benar, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab-kitab yang dahulu mereka baca atau riwayat-riwayat yang diterima oleh orang Yahudi. Tapi kata Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, sembunyikan dulu keislaman, karena sesungguhnya inna qaumi al-yahud qaumun buhdin. Sesungguhnya kaumku Yahudi adalah kaum pendusta. Jadi Abdullah bin Salam ini ketika tadi pertama kali melihat Rasulullah tertarik karena wajahnya, kata Abdullah bin Salam, bukan wajah pendusta. Lalu pertama kali yang dia dengar dari lisan Rasulullah sebelum masuk Islam, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa a'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam. Wahai manusia, tebarkanlah salam dan berilah makan dan sambunglah tali kerabat dan sholatlah ketika malam hari, ketika orang-orang tidur. Hadis ini langsung menghujam hatinya Abdullah bin Salam. Inilah yang membuat beliau tertarik untuk bertanya tadi kepada Rasulullah SAW. Setelah dia masuk Islam, Abdullah bin Salam minta Rasulullah sembunyikan keislaman. Tapi setelah itu Rasulullah SAW mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, ya ma'asyarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka kata orang-orang Yahudi, huwa khairuna ibnu khairina. Dia adalah orang yang terbaik, anak orang terbaik. Afdaluna ibnu afdalina. Orang yang paling afdal dan anak orang paling afdal. A'lamuna ibnu a'lamina. Paling alim, anak orang paling alim. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Mereka berkata, ma'adallah, kami berlindung kepada Allah, semoga dia tidak masuk Islam. Maka Rasulullah berkata, wahai Abdullah, ukhraji Abdullah. Keluarlah Abdullah bin Salam dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang Yahudi pun kaget. Abdullah bin
Wasallam mengatakan, wahai kaumku orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian tahu dan yakin bahwa Muhammad ini Nabi terakhir yang kalian tunggu selama ini. Maka bersyahadatlah, berbaik-Allah kepada dia. Orang-orang Yahudi langsung berteriak, syarruna ibnu syarrina, kamu ini adalah orang paling buruk dan anak orang paling buruk. Ajhaluna ibnu ajhalina, orang paling bodoh, anak orang paling bodoh. Benar tadi perkataan Abdullah bin Salam, sesungguhnya kaum orang Yahudi adalah kaum dusta. Dia sombong, tidak mau menerima kebenaran. Mereka ingin Nabi itu yang berasal dari keturunan Nabi Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub Nabi Israel, nama lain daripada Nabi Yakub. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah ini ya orang-orang cerdas pintar. Mereka yang menguasai segala sektor, yang jual emasnya mereka, yang punya pasar yang mereka, yang ekspor impor yang mereka impor baju dari luar dijual di kota Madinah. Mereka punya pasar yang membuat konspirasi di kota Madinah sehingga Aus dan Khazraj selalu berperang dengan mereka. Mereka orang cerdas. Makanya kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam membeli Fir'aun ya, kisah Fir'aun, Nabi Musa dan Fir'aun dahulu kan memperbudak Bani Israel. Karena Bani Israel cerdas, diperbudak oleh Fir'aun. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah kurang lebih kondisi kota Madinah pada saat itu, Majnun. Sehingga langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di kota Madinah, beliau pertama kali membangun Masjid Quba sebagai pusat umat Islam, sebagai markas umat Islam pada saat itu. Bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat musyawarah, pengadilan ya, untuk masyarakat mencari keadilan, tempat mengadu kepada Rasulullah, tempat Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran-pelajarannya, menyampaikan Al-Quran dan juga hadis, tempat menggembleng para sahabat, yaitu masjid. Beliau bangun di tanahnya Sahal dan Suhaib, yang pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Dua anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah, dua anak yatim dari Bani Najjar. Karena Rasulullah SAW punya kerabat di Bani Najjar, karena buyut ayah beliau ya, namanya Hashim, menikah dengan Salma, jadi ayah putri beliau. Beliau punya keluarga dari ayah putri beliau dari Bani Najjar. Seharusnya juga dari Bani Najjar. Rasulullah menawar kepada mereka berdua untuk membeli tanah, tapi kata mereka berdua, bagaimana kalau kami hibahkan saja wahai Rasulullah? Tapi Rasulullah mengatakan tidak, saya akan membelinya. Pada saat itu di tanah tersebut ada kuburan musyrikin, maka Rasulullah perintahkan agar kuburan tersebut disingkirkan, dipindahkan, dihilangkan. Lalu ada pohon kurma ditebang, lalu ada puing-puing itu dibersihkan semuanya. Dan Rasulullah SAW membangun masjid dengan para sahabatnya dengan ukuran lebarnya itu 100 zirah, panjangnya juga 100 zirah, jadi persegi. Kalau 1 zirah, kalau kita lihat sekarang ukurannya antara 50 sampai 55 cm. 1 zirah kan? Iya, 1 zirah dari sini ke sini. Ada zirah Misri, zirah Mesir, mungkin tangan orang Mesir besar, 1 zirah mereka 52 cm. Anggaplah 50 cm. Kalau 100 berarti kan 50 meter. 100 zirah. Kalau 1 zirahnya 50 cm berarti kan 100 meter. 50 meter. Berarti panjang 50 meter, lebar 50 meter. Dan beliau bangun temboknya dari tanah dan juga bata. Lalu lantainya beliau sebarkan kerikil dan juga pasir mata. Sampai sekarang saya masih pernah melihat di Sudan masjid-masjid yang bawahnya pasir, jadi pasir halus Pak, pasir halus. Nanti mereka sapu itu rata supaya rata rapi. Kalau orang sholat kan nanti berantakan lagi pasir ya, nanti disapu lagi. Makanya kalau ada tukang sapu masjid perempuan yang tiba-tiba meninggal tapi Rasulullah tidak dikabari, Rasulullah bertanya mana yang suka di masjid. Lalu sahabat benar-benar menjawab,
disapu maksudnya. Walaupun pasir tapi disapu Pak, tapi jadi rapi. Setelah itu pondasinya itu sedalam 3 dirham, jadi mungkin 1,5 meter pondasinya. Tiang-tiangnya dari batang kurma, dari batang pohon kurma. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu langkah yang pertama Rasulullah SAW membangun masjid. Yang kedua, karena muhajirin ini tidak punya apa-apa, maka Rasulullah perlu mencarikan solusinya. Yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan al-munakhah, mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansar. Yang terdokumentasi yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah orang kaya di kota Madinah, juragan. Abdurrahman bin Auf ya, tidak punya apa-apa. Maka pada saat itu Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, ya akhi, bagilah hartaku ini. Sesungguhnya anak aktsaru ahli Madinah di malam. Saya adalah penduduk Madinah yang paling banyak uangnya, paling banyak hartanya. Faqsim mali nisfain. Kalau begitu bagilah hartaku ini menjadi 2 bagian. Sebagian untukku, sebagian untukku." Luar biasa. Orang paling kaya loh. Kalau yang bagi orang biasa saja kita sudah senang gitu ya. Apalagi orang paling kaya. Harta saya ada mungkin 5 miliar, saya bagi 2, setengah buat saya, setengah buat kamu. Sesungguhnya saya punya 2 istri, maka lihatlah mana yang paling cantik menurutmu, yang menarik hatimu, saya akan ceraikan dia. Setelah selesai masa iddahnya, maka kau menikahinya. Ini persaudaraan yang pernah terjadi pada saat itu adalah persaudaraan yang mungkin saya rasa tidak akan pernah berulang sampai hari kiamat. Siapa sekarang yang bisa membagi harta yang bagi 2 kasih kepada orang lain? Siapa yang rela? Siapa yang kuat hatinya? Tidak ada orang sama sekali. Apalagi istrinya kan, tidak mungkin. Jadi begitulah Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Bahkan saking persaudaraan di antara mereka itu saking kuatnya, orang-orang mereka itu dipersaudarakan dahulu. Kalau ada yang mati duluan mendapatkan warisan awalnya, tapi setelah itu dibatalkan hukum tersebut. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd." Dan keluarga kerabat yang mempunyai hubungan rahim itu yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Lebih berhak satu sama lainnya, sehingga tidak lagi saling mewarisi. Dan al-mu'akhah atau persaudaraan ini menyelesaikan banyak permasalahan, jadi solusi atas banyak permasalahan, membuat masyarakat lebih kondusif. Dan disitulah muncul hadis-hadis yang berbicara tentang persaudaraan. Contohnya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah yang orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena ini kan tidak mudah, Pak. Kalau tidak didoktrin oleh Rasulullah tidak mudah. Ya kan? Kalau tidak kuat ajaran dari Rasulullah tidak mudah. Pasti mereka akan dalam hatinya dan manusia, enak sekali saya kerja susah payah kalau dia bisa dapat harta saya. Enak sekali saya tanggung hidup dia. Saya kerja susah payah. Ya kan? Pasti akan ada cibiran-cibiran kalau tidak kuat ajaran dari Rasulullah. Maka Rasulullah ajarkan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lalu wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu wa walidha. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-nya. Ada lagi hadis lain, kalau engkau memasak maraqah, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'a. Kalau masak makanan yang berkuah, maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jawana, dan bagi-bagi kepada tetangga. Al-muslimu kal-bunyan, al-muslimu lil-muslimin, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti satu bangunan, seperti satu jasad. Ada satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'd, di mana setiap bagiannya saling menguatkan. Seperti satu jasad, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahwi wal-humma. Kalau
Kalau satu merasa sakit, semuanya merasa sakit. Hadis-hadis itu muncul ketika al-mu'akhar terjadi untuk mendokterin bahwa ya kalian menanggung ya sabar, gitu. Harus kuat kalian. Begitulah Rasulullah SAW mengkondusifkan suasana antara muhajirin dan ansar, menyatukan hati mereka, ta'liful qulub. Karena ta'liful qulub dalam dakwah ini penting. Kalau orang kaum muslimnya sudah berpecah belah, hatinya tidak bersatu, ya sulit. Muslimnya saja belum beres gitu ya, bagaimana mendakwahkan orang lain? Itulah dikondusifkan oleh Rasul yang mu'akhar, bahwa harus saling hargai menanggung dan seterusnya. Setelah itu dibuat perjanjian oleh Rasulullah SAW yang kita tahu dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Perjanjian internal dan eksternal. Internal ya, bahwa Muhajir dan Ansar ini itu harus saling menanggung dan seterusnya, ada 16 poin. Harus saling menanggung, harus saling menjadi pendukung, penolong dan seterusnya. Dan ini kata para ulama, ini merupakan undang-undang tertua dalam Islam. Mungkin pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak kembali kepada Al-Quran? Jadi Al-Quran sudah ada ajarannya. Kenapa Rasulullah bahasakan dengan bahasa lain? Ya kata para ulama, semuanya itu juga merujuk kepada Al-Quran. Hanya beliau bahasakan dengan bahasa beliau, ya, menjadi sebuah undang-undang. Lalu setelah itu beliau juga membuat piagam hubungan, menjaga hubungan antara Yahudi dengan orang-orang yang beriman. Yang tujuan yang isinya secara umum adalah bahwa orang Yahudi harus menjadi pelindung bagi kaum muslimin juga akan melindungi orang-orang Yahudi. Kaum muslimin akan mendukung, orang Yahudi juga harus menjadi pendukung dan seterusnya. Dan perjanjian ini disetujui walaupun akhirnya nantinya dikhianati oleh mereka tiga-tiganya, baik Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah, mengkhianati. Jadi Rasulullah SAW bekerja keras ketika sampai di kota Madinah. Bukan beliau santai-santai, mentang-mentang diterima, dilayani dan seterusnya, tidak. Tapi beliau berpikir panjang bagaimana agar dakwah ini bisa diterima, menyatukan hati kaum muslimin. Hubungan kita dengan orang Yahudi seperti apa? Kalau mereka, Rasulullah tidak pernah menyakiti orang Yahudi. Ini bukti bahwa Islam itu mengajarkan toleransi. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan toleransi, Rasulullah datang ke kota Madinah punya kekuatan yang langsung dihabiskan orang Yahudi. Tapi kan tidak. Jadi Rasulullah juga sudah mengajarkan toleransi, bagaimana kita berdampingan dengan orang yang keyakinan berbeda, mendustakan risalah. Mereka tahu kebenaran tapi mendustakan risalah. Tapi Rasulullah tidak melarang mereka. Buat perjanjian saling mendukung lah. Rasulullah kita baca sejarahnya bagaimana mengunjungi anak orang Yahudi yang sakit dan seterusnya. Jadi kalau toleransi Islam sudah selesai. Rasulullah SAW punya cucu yang ganteng, putih, luar biasa, cakepnya oleh Al-Hasan. Tapi juga menyayangi Usama bin Zaid, anak dari mantan anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, hitam kulitnya, keriting rambutnya, ikal rambutnya. Tapi dua-duanya dipakai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan saya negeri ini dan saya negeri ini. Jadi toleransi sudah selesai, Islam sudah selesai begitu. Begitulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu kurang lebih hadirin yang dimuliakan Allah, 3 langkah awal, strategi awal Rasulullah SAW membangun kota Madinah. Yang pertama membangun masjid sebagai pusat umat Islam, pusat segala sesuatunya. Yang kedua dengan mengkondusifkan masyarakat internal kaum muslimin dipersatukan, saling menanggung sehingga tidak ada masalah ekonomi, masalah apapun. Yang ketiga adalah dengan membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup mungkin waktunya ada 2 pertanyaan set. Yang pertama terkait dengan sombong ya. Ini menarik. Memang betul ya, sifat sombong ini memang yang akan menutup semua hidayah istilahnya untuk kita berbuat baik ini ya.
kita tahu bahwa kebaikan itu memang baik ya kan, dengan adanya sombong sehingga kebaikan itu seakan-akan tidak ada gitu Ustaz ya. Jadi mungkin tips-tipsnya atau mungkin bagaimana caranya kita supaya tidak memiliki sifat sombong Ustaz ya. Mungkin ada dalam Al-Qur'an dan mungkin dalam hadis-hadis Rasulullah yang bisa menjelaskan hal seperti itu Ustaz. Yang kedua mengenai muamalah tadi yang kaum muhajirin ansor itu, apakah memang harus seperti itu ya? Artinya hubungan baik itu harus terus kita jalin ya dengan selain dengan Islam gitu ya, dengan mungkin dengan agama lain atau mungkin dalam hal apapun juga dalam kebaikan, atau kan memang ada batasnya? Karena waktu zamannya Rasulullah pertama kali datang ke Madinah kan ini dalam rangka supaya mempersatukan kan gitu ya antar umat yang ada di sana. Apakah juga ini berlaku sampai sekarang saat hal seperti itu? Artinya tuh memang tidak ada pertentangan gitu ya. Artinya tidak ada mungkin kecuali gitu, pengecualian. Memang waktu saat itu memang berlaku seperti itu, dan sampai saat ini pun juga ketentuan tersebut bisa kita lakukan saat seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana agar kita tidak sombong sehingga bisa menerima kebenaran. Caranya yang pertama dengan meluruskan niat bahwa kita beragama ini niatnya adalah karena Allah, bukan untuk membela kepentingan tertentu. Biasanya orang yang niatnya untuk membela kepentingan tertentu, ketika kebenaran itu tidak sesuai dengan kepentingannya, dia akan tolak. Seperti orang Yahudi, mereka beriman tapi maunya Nabi keturunan Nabinya berasal dari keturunan mereka, sehingga ketika Nabi ternyata bukan dari keturunan mereka tolak. Jadi niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala, dari manapun kebenaran, insya Allah bisa diterima. Kita jadi niat bahwa saya berislam ini niatnya untuk Allah, bukan karena kepentingan A, B, C. Ditajrid setiap hari, dilatih hatinya, insya Allah rasa sombong itu bisa hilang. Yang kedua, dengan banyak belajar dan menuntut ilmu, mempelajari kisah sahabat Rasulullah, para sahabat dan para ulama, itu juga membantu untuk meluluhkan hati yang tadinya sombong menjadi hilang rasa sombongnya. Yang terakhir, mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan rasa sombong dari hati. Yang pertama. Yang kedua, tentang hubungan dengan orang-orang yang tidak beriman. Hukum asli atau Islam aslinya tidak ingin melakukan peperangan dengan siapapun, tidak ingin melakukan peperangan dengan siapapun, dan itu sampai hari kiamat. Tapi kok terjadi peperangan, perang Badar dan perang lainnya, itu adalah karena umat Islam diserang. Makanya mereka membela diri. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, lalu perang umat Islam diserang atau dikhianati, atau perang Yahudi dari mulai perang dari Qaynuqa, dari Nadir, dari Quraidah, lalu perang Yahudi Khaybar, itu semua adalah karena umat Islam dikhianati. Kalau umat Islam tidak dikhianati dan mereka berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama Rasulullah, hidup damai, ya begitulah yang diinginkan. Makanya kita juga harus membangun hubungan baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena sejatinya kita, orang yang tidak beriman itu kan objek dakwah orang muslim, kan? Kita ajak supaya mereka beriman. Dan dakwah cara pertamanya bukan perang, tapi cara pertamanya adalah dengan menyentuh hati mereka. Betapa banyak orang yang dahulunya tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan sangat memusuhi Rasulullah, tapi kalau Rasulullah bisa mengambil hati mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Pesan-pesan itu kan banyak sekali. Ya, antara Umar bin Khattab sendiri, Umar bin Khattab, lalu anaknya siapa namanya? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Anak Umayyah bin Khalaf, karena Umayyah bin Khalaf bapaknya mati dalam perang Badar, maka anaknya seumur umur memusuhi Rasulullah. Tapi ketika terjadi peristiwa
menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, anaknya Umar bin Khattab dicari oleh Rasulullah. Dia sudah ditegak, tidak mau dibunuh, rupanya ditawari masuk Islam. Dikasih waktu berapa 40 hari kalau nggak salah, kamu pikir-pikir masuk Islam atau enggak. Rasulullah berikan 100 ekor unta hadiah, diberikan lagi 100 ekor unta, diberikan lagi 100 ekor unta, 300 ekor unta diberikan oleh Rasulullah kepada anak Umayyah bin Khalaf yang dia selama ini membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuhnya. Jadi ya begitulah Rasulullah melakukan hubungan dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka Rasulullah ketika wafat, baju perang beliau kan digadaikan kepada orang Yahudi. Artinya Rasulullah minjem uang sama orang Yahudi. Ini digadaikan sama orang Yahudi. Rasulullah tidak punya uang untuk beli beras buat keluarganya. Beliau gadaikan baju perang, beri saya bukan beras ya, beli makanan. Kalau di Indonesia mungkin beras untuk membeli kebutuhan rumah tangga kepada orang Yahudi. Kan tidak mungkin minjem uang sama orang yang tidak dekat. Ya, pasti Rasulullah minjem ya sama orang yang dekat. Artinya beliau punya hubungan juga dengan orang-orang Yahudi. Beliau juga jual beli dengan orang Yahudi dan seterusnya. Artinya hubungan itu harus dijaga dengan baik. Selama mereka tidak memerangi, harus dijaga dengan baik. Harus diambil hatinya, tidak boleh dihina. Makanya dalam ajaran agama Islam juga tidak boleh menghina Tuhan mereka. Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Jangan menghina orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, nanti mereka akan menghina Allah tanpa ilmu. Harus jadi mereka melakukan ibadah yang biarkan mereka ibadah. Jadi hubungan muamalah, maka kita harus saling menghargai, menjaga perasaan, dilindungi, bahkan sebagaimana yang Rasulullah buat dalam jaga Madinah, kaum muslimin melindungi orang-orang Yahudi dan sebaliknya. Tapi dalam urusan akidah ya laku dilindungi walinya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mengatakan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan la yamid wa 'ilman la yanfad wa qurrata 'aynin la tanqati' wa murafaqatan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jannatil khuld bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma shalli ala muslimin fi kulli zamanin wa makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu